Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Amrozi, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri. Di sini saya akan mencoba membuat koneksi antar materi modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Arthur Aufderheide, bahwa semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Pertama, saya akan membuat kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Menurut Tomlinson 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Kemudian penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik yaitu kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Selanjutnya menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi yakni konten, proses, dan produk. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Yang kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, serta profil belajar. Kesiapan belajar yaitu guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid pembelajaran materi, konsep atau keterampilan baru. Kemudian minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Dan yang terakhir adalah profil belajar. Guru memberikan kesempatan pada murid untuk belajar secara alami dan efisien tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuk, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara-cara berikut. Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yakni konten, proses, dan produk. Konten, guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. 2. Proses, guru perlu memvariasi proses pembelajaran agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Dan yang ketiga, produk, yaitu guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Dan pertanyaan yang ketiga, saya akan mencoba menuangkan kesimpulan yang saya akan buat dengan menggunakan cara atau media yang dapat saya pilih sendiri. Saya memilih menulis artikel atau membuat vlog. Dalam vlog ini saya akan mengkaitkan beberapa koneksi antar materi dari modul-modul sebelumnya. Yang pertama, keterkaitan materi melalui filosofi Ki Hajar Dewantara dan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut KHD, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai seorang pendidik atau guru, kita dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir
segala keragaman siswa melalui pemetaan, kesiapan, minat, dan profil belajar. Terkaitan materi berikutnya, nilai dan peran guru penggerak dan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan, apa yang murid butuhkan, dan apa yang bisa saya lakukan agar proses pembelajaran menjadi lebih baik, serta mewujudkan kepemimpinan pada murid. Guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik siswa di sekolah. Sebagai seorang pendidik atau guru, dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa, yaitu melalui pemetaan, kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Kaitan materi yang ketiga, visi guru penggerak dan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan 3 strategi diferensiasi, atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Sebagai seorang pendidik atau guru, kita dapat memenuhi kebutuhan belajar murid kita melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan, kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Keterkaitan antar materi berikutnya, budaya positif dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Sebagai seorang pendidik atau guru, dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keragaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Kesimpulannya, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Sekian koneksi antar materi modul 2.1 yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.